Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu juri yang kami hormati. Terima kasih telah mempersilahkan kami untuk hadir di sini dan juga menampilkan hasil kerja kami, yaitu co-fiber treat. Kami dari SMA Negeri 1 Jogonalan akan menampilkan hasil inovasi kami, yaitu co-fiber treat. Izinkan kami untuk menyampaikan garis besar yang akan kami sampaikan pada sesi kali ini. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada maksud dan tujuan, yang ketiga ada keunggulan inovasi co-fiber treat, yang keempat ada status kesiapan, yang kelima ada spesifikasi teknis inovasi, yang keenam ada prosedur kerja, dan yang terakhir ada kesimpulan. Baik, untuk pendahuluan, seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam. Beberapa sumber daya alam tersebut dimanfaatkan di bidang industri. Salah satu contohnya adalah industri sektor pangan dan industri sektor tekstil. Dan juga Indonesia merupakan negara dengan iklim tropis. Jadi tidak heran bahwa banyak sekali tumbuhan jenis tropis yang tumbuh di Indonesia ini. Salah satu contohnya adalah pohon kelapa. Pohon kelapa disebut juga dengan pohon seribu manfaat. Ini dikarenakan pohon kelapa dapat dimanfaatkan dengan berbagai cara, baik dari daunnya, batangnya maupun buahnya. Dan salah satunya ada di daerah Klaten ini. Di daerah Klaten, buah kelapa sendiri dimanfaatkan di bidang pangan, yaitu dijadikan sebagai es degan. Sehingga banyak juga hasil dari limbah penjualan es degan tersebut. Limbah tersebut berupa sabut kelapa. Sabut kelapa sendiri biasanya hanya digunakan sebagai pengganti kayu bakar dengan cara dikeringkan. Namun masih banyak masyarakat yang belum mengetahui manfaat sabut kelapa itu sendiri. Sedangkan kami mengetahui bahwa sabut kelapa ini memiliki potensi lain, yaitu salah satunya di bidang tekstil. Sabut kelapa sendiri memiliki serat yang dapat dimanfaatkan untuk bahan baku pembuatan benang. Serat dari sabut kelapa hampir mirip dengan serat dari serat daun nanas, namun serat sabut kelapa ini sifatnya lebih kasar dan lebih kuat dibandingkan dengan serat daun nanas. Penelitian mengenai sabut kelapa sebagai bahan baku pembuatan benang dilatar belakangi oleh beberapa faktor. Di antara faktor tersebut adalah melimpahnya limbah sabut kelapa yang ada di sekitar Klaten. Adapun tujuan dari pembuatan benang dari sabut kelapa ini yaitu untuk mengetahui pemanfaatan sabut kelapa sebagai bahan baku pembuatan benang dan untuk mengetahui hasil benang dari sabut kelapa. Selanjutnya terdapat keunggulan inovasi co-fiber treat sendiri, yaitu yang pertama, belum banyak yang mengolah sabut kelapa menjadi benang dikarenakan minimnya riset yang ada sehingga menyebabkan banyak orang yang belum mengetahui manfaat-manfaat lain dari sabut kelapa. Yang kedua, bahan baku utama yaitu sabut kelapa yang mudah didapatkan sehingga menjadi keunggulan sendiri untuk co-fiber treat ini. Yang ketiga, co-fiber treat yang terbuat dari sabut kelapa merupakan produk yang ramah lingkungan dikarenakan menggunakan bahan baku utama yaitu limbah dari sabut kelapa. Yang keempat, co-fiber treat dapat menjadi solusi untuk mengurangi limbah dari sabut kelapa itu sendiri. Status kesiapan dari co-fiber treat ini sendiri masih memerlukan riset dan juga pengembangan lebih lanjut. Status kesiapan dari co-fiber treat ini sendiri masih memerlukan riset dan juga pengembangan lebih lanjut. Kami sebagai peneliti akan terus mengembangkan penelitian ini untuk menghasilkan benang yang lebih halus dan dapat menjadi alternatif untuk industri tekstil di kemudian hari. Dan kami juga akan terus mengembangkan dan juga berinovasi serta berkolaborasi dengan berbagai sektor industri dan juga mungkin pendidikan yang akan bisa menghasilkan suatu inovasi baru berupa
alat pemintal sederhana yang dapat menekan biaya produksi kami sehingga biaya produksi kami akan semakin rendah. Menit. Kemudian ada alat dan bahan yang kami perlukan untuk membuat coffee portrait, yaitu ada sabut kelapa, hidrogen peroksida, air, sisir kawat, pisau, dan ember. Adapun langkah kerja yang kami lakukan, yang pertama itu adalah sabut kelapa akan dilerai menggunakan sisir kawat hingga terpisah dari kotorannya. Setelah kami mendapatkan serat sabut kelapa tersebut akan direndam dengan air selama kurang lebih 5 hari. Setelah itu akan dilakukan pembilasan guna membersihkan sisa-sisa kotoran yang masih tertinggal. Setelah dilakukan perendaman selama 5 hari dan juga sudah dibilas, maka proses selanjutnya yaitu adalah perendaman menggunakan hidrogen peroksida atau H2O2 selama 5 hari yang bertujuan untuk menjernihkan warna dari sabut kelapa itu sendiri. Setelah dilakukan perendaman selama 5 hari, sabut kelapa tersebut akan dikeringkan di suhu ruang sampai benar-benar kering. Setelah sabut kelapa itu kering, akan kami sortir menurut panjangnya dan akan kami pilih menjadi benang. Dari penjelasan kami dapat disimpulkan bahwa limbah kelapa di daerah kami sangat melimpah, sehingga kami terdorong untuk melakukan penelitian dengan sabut kelapa. Setelah melakukan penelitian, kami dapat mengetahui pemanfaatan sabut kelapa. Salah satunya adalah dimanfaatkan dalam bidang tekstil. Dengan dibuat benang, kami dapat meningkatkan nilai guna dari sabut kelapa. Berikut ini ada hasil dari coffee portrait milik kami dan kami sangat menunggu masukan dari Bapak Ibu juri sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para juri. Kembangkan lanjut itu bagus. Ini deh, waktu memilih judul ini, kalau keterangan sudah ada di sini. Itu dari kasak busuk, terus berhubung mungkin ada eksekutornya. Nah yang saya tanyakan idenya dari mana, terus eksekutornya siapa? Ini aja judulnya. Nah, itu. Jangan dengar pertanyaannya, nanti jawab ya. Yang kedua, panjenengan sudah tahu syarat-syarat benang. Benang ini syaratnya apa toh? Sidik aja kok. Misalnya ulet apa bawa apa tidak putus ya. Nanti disebutkan ya. Jadi Anda tahu karena kan ini produknya mau untuk benang kan. Jadi dibandingkan dari produk hasil ini. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak juri yang tadi ide dicetuskan judul coffee portrait ya. Awal kami mencetuskan ide coffee portrait itu saat kami menyelesaikan tugas kelompok di rumah teman kami. Setelah itu kami melihat ada banyak limbah kelapa di sekitar rumah teman kami tersebut. Nah, kebetulan kami tertarik sabut kelapa kan punya serat-serat. Kenapa kita nggak coba bikin serat kain? Ya, cukup. Dilanjutkan yang pertanyaan kedua. Yang syarat-syarat benang, tahu nggak kira-kira? Menurut kami, syarat-syarat benang itu adalah yang benang yang ulet dan juga kekuatannya itu tidak mudah putus. Lanjut Pak Ayat dijawab. Nambah sedikit. Ini karya tulis ilmiah ya Pak. Ada di sini di poin keunggulan inovasi itu. Jadi jangan, ini saran aja, jangan membuat statement yang istilahnya itu bisa disalahkan. Karena ini ada statement belum pernah ada. Ini saya kira ini tidak benar. Karena benang dari ini kalau penjenengan searching di Google itu sudah banyak. Cuma mungkin prosesnya beda, caranya beda, hasilnya beda, itu saja. Karena kalau ini memang benar-benar belum pernah ada, mungkin kalau seperti Pak tadi bilang mungkin di Klaten belum pernah ada, dan judul ini di Renova, di Lomba Renova mungkin juga belum pernah ada. Tapi kalau di luar ini kan sudah banyak proses ini.
Nah, itu aja saran. Jadi kalau membuat statement sebaiknya yang hati-hati. Nah, itu terus tambahan pertanyaan. Ini informasi aja. Minta konfirmasi. Sejauh mana atau sepanjang berapa yang sudah pernah bisa dibikin? Jadi nyambungnya itu berapa meter benangnya itu? Terus kira-kira, karena itu kan ukuran keberhasilan nanti ya. Memang itu step by step nanti tahap. Mungkin oh ini begini, parameternya begini, mungkin tambah panjang begini, mungkin parameternya begitu. Nah, capaian sekarang itu yang paling panjang itu berapa bisa nyambung untuk benang? Baik, izin saya menjawab pertanyaan dari Dewan Juri. Sebelumnya terima kasih atas sarannya dan kami mohon maaf atas kekurangan dari isi proposal kami. Jadi untuk menjawab pertanyaannya, seberapa jauh dan seberapa panjang benang yang pernah kami buat itu, mohon maaf kami tidak mengukurnya secara satuan, tapi untuk diperkirakan mungkin bisa mencapai dari ujung meja sini sampai ujung meja sebelah sana. 10. Terima kasih. Bisa wakil. Muluk layangan siapa? Izin menjawab, sebenarnya kami itu belum pernah mencoba untuk membuat menjadi seperti itu, tapi kami harap bisa dan kuat. Bisa satu bit. Ya, saya sudah coba putus, ternyata mudah putus. Tidak ada masalah ya. Itu nanti akan menjadi PR. Piye carane sekuat benang. Yang ditujuan, saya hanya menyarankan tujuan penelitian ini adalah mengetahui pemanfaatan sabut kelapa menjadi benang, mengetahui hasil benang dari sabut kelapa. Saya menyarankan untuk dipertajam, jangan hanya mengetahui saja, tetapi bisa mendapatkan memperoleh produk pengganti benang. Nah, produk pengganti benang yang lebih, misalnya lebih ulet, lebih murah. Nah, ini kan akan menjadi lebih menantang. Nah, sekedar mengetahui, barang mengetahui terus ya wis dilekake. Tapi kalau ini memperoleh produk pengganti benang serat nanas ya, yang lebih murah, lebih kuat dan sebagainya. Nah, kalau diputus sekarang memang lebih isi bedel. Nah, ini apa masih bisa dilanjutkan penelitiannya biar lebih kuat diapakan gitu. Itu masukan dari saya. Terima kasih. Cukup Dewan Juri. Lagi untuk domba yang tingkat di atas itu, termasuk caranya dokter wanita. Ya, Prof. Sehat, tepuk tangan.